Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part 2 tentang pengurusan jenazah. Ini kita akan mempelajari tentang menguburkan jenazah, takziah dan ziarah. Oke. Kelima yakni menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah ada beberapa langkah ya. Yang pertama yakni membuat liang kubur yang dalam dan luas, diperkirakan tidak terendus baunya oleh binatang buas. Yang kedua, membuat liang lahat seperti pada gambar yang nanti akan saya sampaikan ya gambarnya. Yang ketiga, memasukkan jenazah disunahkan mendahulukan bagian kaki dengan membaca doa. Yang keempat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan. Jadi di dalam liang lahat itu nanti jenazah dibaringkan menghadap ke kiblat ya. Terus memberikan tanah yang dibulatkan untuk mengganjal punggung dan kepala. Biasanya di sini sama di punggung itu untuk penyangga atau biar lebih mudah memepetkan atau terkena tanah gitu ya. Terus yang keenam, melepas tali-tali yang mengikat jenazah. Bagian muka dan kaki dibuka sedikit agar mudah menempel ke tanah. Ketujuh, setelah ditimbun, orang yang hadir disunahkan menabur tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah. Yang terakhir, memohonkan ampun bagi jenazah. Ini biasanya dibacakan doa, terus kemudian dibacakan zikir gitu. Berikut gambarnya liang lahat bisa dilihat. Di sini ada gambar liang lahat. Nah, ini gambar liang lahat. Ini galian bukan liang lahat. Nah, liang lahat yang mana? Yang ini. Maka posisinya itu seperti ini, agak miring seperti ini ya. Ini menghadap ke barat. Terus doa yang dibaca ketika memasukkan jenazah ke liang lahat seperti ini. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah atau Bismillahi wa ala millati sunnati rasulillah, boleh. Terus posisinya jenazah seperti ini. Jadi menghadap ke kiblat itu, batu atau tanah yang tadi digundukkan itu ditaruh di sini sama di punggungnya. Tali pengikat hendaklah dibuka ya. Dibuka bukan berarti dilepas, jadi dibuka cukup ditarik aja sekiranya bisa membuka itu bagian muka dan kaki ya. Terus kemudian kain kafannya di pipinya hendaklah dibuka. Bagian belakang mayat hendaklah disandarkan ya. Disandarkan kuat-kuat. Nah, gitu. Agar tidak terbalik. Ini tentang penguburan jenazah. Yang keenam yakni takziah. Dalam bertakziah itu ada etika. Takziah itu kan tujuannya untuk meringankan beban keluarga si jenazah, si mayat ya. Jadi jangan sampai membuat sesuatu yang itu malah memberatkan keadaan si keluarga jenazah gitu. Etika dalam bertakziah. Yang pertama, menggunakan yang sopan dan sederhana, menggunakan baju, pakaian yang sopan dan sederhana. Warnanya tidak mencolok, gelap ya, mau hitam monggo silahkan. Yang kedua, menyampaikan ucapan belasungkawa dan doa untuk kebaikan serta ampunan bagi orang yang meninggal dan memberikan kesabaran ya untuk keluarganya, memberikan ucapan hiburan atau seperti wejangan agar keluarganya itu bisa diberikan ketabahan. Yang ketiga, menghindari pembicaraan yang membuat keluarga bersedih, apalagi mengungkit aib-aib si jenazah ya, jangan sampai. Yang keempat, tidak bersunda gurau atau tertawa terbahak-bahak saat bertakziah, itu tidak sopan ya. Jadi kalau ingin meringankan beban keluarga cukup didoakan yang baik, jangan mengungkit kesalahan si mayat gitu, nggak usah tertawa terbahak-bahak. Ikut mensolati jenazah dan mengantarnya ke kubur gitu. Ini ada pahala tersendiri ya bagi orang yang mengantarkan jenazah, mensolati atau ikut merawat jenazah sampai mengantar ke kubur. Yang keenam, membawakan makanan untuk keluarga yang ditinggal. Boleh juga itu dalam bentuk makanan mentah atau
uang ya, yang itu sekiranya bisa meringankan beban dari keluarga jenazah. Yang ketujuh, tidak membicarakan keburukan atau muka aib. Yang ketujuh adalah tentang ziarah kubur. Ketentuan melaksanakan ziarah kubur yang pertama adalah niatnya lillahi ta'ala, ikhlas, bukan karena untuk mencari pesugihan ya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, diutamakan dilakukan pada hari Jumat. Yang ketiga, mengucap salam dengan membaca doa. Doanya apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, itu minimal. Membaca ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin. Yang kelima, memperbanyak zikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendoakan orang yang ada di dalam kubur, ya, didoakan supaya diampuni dosanya dan diringankan siksanya. Yang ketujuh, memohonkan ampun untuk diri sendiri dan semua umat Islam. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat ziarah kubur. Manfaat ziarah kubur itu yang pertama, mengingat kematian, sehingga seseorang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, meningkatkan sifat zuhud. Zuhud itu hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, menyadari bahwa semua ini adalah milik Allah gitu. Yang ketiga, memotivasi diri untuk terus berbuat baik sebagai bekal di akhirat. Karena dengan berziarah kubur itu akan menyadarkan diri kita bahwa apapun yang ada di dunia ini nantinya akan kembali kepada Allah, akan dimintai oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi maka kita harus terus berbuat baik ya. Yang keempat, meringankan beban si mayat dengan mendoakannya. Yang kelima, menumbuhkan jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, dapat menyambung tali silaturahmi antar sesama manusia. Nah, ini tentang penjelasan saya terkait dengan penguburan, terus kemudian tadi ada takziah, terus ziarah kubur. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmahnya untuk terus berbuat baik, beramal karena Allah ya. Diniatkan semua pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu karena Allah. Oke, sementara sampai di sini silahkan untuk LKPD-nya bisa dilihat. Nanti ada tugas apa di LKPD yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.